Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat Cottrell. Ini merupakan yang digunakan untuk membersihkan asap partikel-partikel pencemar. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari alat Cottrell. Nah, alat Cottrell, bagaimana prinsip cara pengerjaan alat Cottrell ini? Nah, asap buangan pabrik yang banyak mengandung partikel-partikel tercemar dilewatkan pada medan listrik yang kuat dalam alat Cottrell ini. Partikel-partikel koloid akan terkoagulasi karena dinetralkan muatannya oleh medan listrik, lalu mengedap. Asap yang sudah melewati alat Cottrell ini tidak lagi mengandung partikel-partikel pencemar. Selanjutnya, asap dialirkan ke cerobong untuk dilepaskan ke udara bebas. Nah, jika ada pertanyaan begini, kalau dalam cat terjadi koagulasi kan, catnya jadi jelek. Bagaimana cara supaya koagulasi pada cat atau hasil-hasil produk koloid sejenis tidak terjadi? Nah, ada sejenis koloid yang memang sengaja ditambahkan pada produk-produk industri koloid, yaitu koloid pelindung. Bagaimana cara kerja koloid pelindung? Nah, di sini ada cara kerja koloid pelindung, yaitu untuk membungkus partikel-partikel koloid dalam produk yang ditambahkan sehingga tidak saling berdekatan untuk membentuk koagulasi. Nah, di sini produk apa saja yang membutuhkan koloid pelindung? Di sini ada banyak, misalnya cat, tinta, es krim, seperti itu. Apa kriteria koloid yang dapat dijadikan sebagai koloid pelindung? Berdasarkan perbedaannya, daya absorpsi partikel koloid terhadap medium yang berupa cairan, maka koloid dibedakan menjadi dua macam, yaitu koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang mempunyai afinitas besar terhadap mediumnya, sehingga koloid ini sifatnya sangat stabil. Contoh kanji, protein dalam air, sabun, deterjen. Sedangkan koloid liofil dalam koloid yang mempunyai afinitas kecil terhadap medium dan bersifat tidak stabil. Contoh sol logam. Contoh lainnya itu belerang, sol FeOH3, susu, santan, dan mayones. Kalau koloid liofil inilah yang dapat berfungsi sebagai koloid pelindung, bila mediumnya air, maka koloid liofil tersebut hidrofil dan koloid liofob disebut hidrofob. Nah, di sini ada perbedaan dari koloid liofil dan liofob seperti pada tabel di bawah ini. Parameter pembeda. Kalau parameter pembedanya yaitu afinitas terhadap medium, maka sol liofilnya besar, sedangkan sol liofobnya kecil. Sementara perbedaan dari viskositasnya, maka sol liofil adalah lebih kental dan medium, sementara sol liofob adalah kekentalan sama dengan medium. Sedangkan perbedaan dari muatan partikelnya, kalau sol liofil dapat bermuatan atau tidak, sementara sol liofob bermuatan positif atau negatif. Sementara koagulasinya tidak mudah terkoagulasi untuk sol liofob, sementara sol liofob sangat mudah terkoagulasi. Sedangkan efek tindalnya sol liofob kurang jelas karena ukuran partikelnya relatif kecil, sementara sol liofob sangat jelas karena ukuran partikel relatif besar. Sedangkan sifat dari reversibelnya sol liofob itu dia bersifat reversibel, sementara sol liofob sama bersifat sementara sol liofob dia bersifat irreversibel. Nah, kalau misalnya tidak paham apa yang dimaksud dengan irreversibel, maka di sini adalah jawabannya. Artinya, partikel dari fase terdispersi dan mediumnya dapat dipisahkan dengan cara koagulasi atau penguapan. Setelah terpisah, mudah dibentuk lagi dengan mencampurkan fase terdispersi dan mediumnya. Irreversibel artinya partikel dari fase terdispersi setelah dipisahkan dari mediumnya tidak dapat dibuat kembali menjadi solnya